Halo semua, kembali bersama saya, Oke Darmawan. Kali ini kita masih di materi nilai mutlak. Jadi kali ini kita akan bahas persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nanti dalam penyelesaiannya, kita pertama akan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, dari definisi tersebut, kita substitusi ke persamaannya. Sehingga nanti akan menghasilkan beberapa penyelesaian sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai dari yang sederhana ya. Jadi persamaan linear satu variabel yang memuat satu nilai mutlak. Jadi nanti nilai mutlaknya cuma ada satu. Jadi misalkan contohnya kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 3x plus 5 dikurangi 2x sama dengan 10. Nah, dari bentuk ini ada satu nilai mutlak, yaitu harga mutlak 3x plus 5. Maka penyelesaiannya yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat definisi dari harga mutlak tersebut. Nah, sesuai dengan materi sebelumnya ya. Jadi, harga mutlak dari 3x plus 5 ini sama dengan 3x plus 5 untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 5/3 atau min 3x min 5 untuk x kurang dari negatif 5/3. Oke, kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bawa ke garis bilangan, sekarang kita pakai titik acuan, di sini ada negatif 5/3 gitu. Jadi nanti kalau x yang diambil itu berada di daerah sini, maka ini nilainya nanti adalah 3x plus 5. Tapi kalau dia berada di sini, di sebelah kiri, maka nilainya adalah negatif 3x min 5. Oke, kayak gitu ya. Nah, maka sekarang dalam mencari penyelesaiannya, kita akan ngitungnya dua kali. Jadi, yang pertama, untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 5/3. Karena berarti kan definisi atas kan. Jadi harga mutlaknya nanti kita ganti dengan ini. Sehingga soalnya harga mutlak 3x plus 5 dikurangi 2x sama dengan 10. Harga mutlaknya kita sesuaikan definisinya sesuai dengan batas ini. Berarti dia menjadi 3x plus 5 dikurangi 2x sama dengan 10. 3x dikurangi 2x, x dikurangi negatif 5, habis di sini menjadi 5. Jadi ketemu x sama dengan 5. Nah, sekarang kita sinkronkan. Apakah x sama dengan 5 ini berada di interval ini? Apakah x sama dengan 5 itu lebih dari negatif 5/3? Nah, kalau jawabannya ya kan, karena benar, berarti ini dipakai. Jadi kalau salah atau tidak sesuai, maka jawabannya itu tidak dipakai, tidak memenuhi gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan satu, yaitu x sama dengan 5. Nah, sekarang untuk yang kedua, untuk x kurang dari negatif 5/3. Berarti yang definisi kedua ya. Jadi tetap kita tulis dulu soalnya. Harga mutlak 3x plus 5 dikurangi 2x sama dengan 10. Harga mutlak 3x plus 5 nya kita ikuti definisinya di interval ini. Berarti dia menjadi negatif 3x min 5 min 2x sama dengan 10. Negatif 3x dikurangi 2x menjadi negatif 5x. Ini biar habis, negatif 5-nya agar habis ditambah 5 ya. Sehingga di ruas kanan jadi 10 tambah 5, 15. Berarti x-nya berapa? 15 dibagi negatif 5. Ini sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Apakah negatif 3 berada atau memenuhi ini? Apakah negatif 3 itu kurang dari negatif 5/3? Nah, ini jawabannya iya. Berarti
negatif 3 juga memenuhi. Sehingga kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga di mana X sama dengan 5 dan negatif 3. Ada dua penyelesaian, yaitu 5 sama negatif 3. Oke, baik, seperti itu ya. Untuk persamaan linear satu variabel yang memuat satu nilai mutlak. Oke, berikutnya. Untuk persamaan linear satu variabel yang memuat dua nilai mutlak. Contohnya kayak gini. Harga mutlak 3x min 6 dikurangi harga mutlak 2x plus 8 sama dengan 12. Nah, jadi di sini ada dua nilai mutlak. Maka keduanya ini juga harus kita definisikan terlebih dahulu. Nah, pertama, definisi dari harga mutlak 3x min 6. Nah, ini sama dengan 3x min 6 untuk x lebih dari atau sama dengan 2 min 3x plus 6 untuk x kurang dari 2. Oke, seperti itu ya. Berikutnya yang kedua. Di sini harga mutlak 2x plus 8. Nah, ini sama dengan 2x plus 8 untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 4. Itu min 2x min 8 untuk x kurang dari negatif 4. Nah, sekarang kalau kita buatkan sebuah garis bilangan, berarti kan ada dua acuan. Ada negatif 4, ada 2. Nah, karena ada dua titik, maka ruas garis ini akan menjadi 3 bagian. Ada daerah 1, ada daerah 2, ada daerah ke-3. Oke, kayak gitu. 1, 2, 3. Nah, nanti masing-masing daerah ini akan mengikuti masing-masing bagiannya. Nah, jadi yang pertama, misalkan ini persamaan nanti ya. A, B, C, D. Misalkan kayak itu. Ini A, ini B, ini C, ini D. Sekarang untuk bagian 1, nanti untuk di atas dia akan ngikut A atau ngikut B. Ini kan kurang dari negatif 4. Nah, kurang dari negatif 4 itu yang memenuhi mana? Lebih dari 2 atau kurang dari 2? Yang memenuhi kan yang kurang dari 2 kan? Maka di sini yang ikut adalah B. Nanti persamaan B dipakai untuk di daerah pertama. Untuk yang di daerah, untuk bentuk mutlak yang kedua, 2x tambah 8-nya dia akan ikut D. Berarti di daerah pertama nanti definisinya akan mengikuti definisi B dan definisi D. Berikutnya, untuk daerah kedua, antara negatif 4 dan 2. Antara negatif 4 dan 2, dia kan masih kurang dari 2. Maka ini tetap ngikut B. Untuk yang mutlak pertamanya, untuk mutlak keduanya dia sudah ngikut C. Gitu. Jadi karena dia sudah lebih dari negatif 4. Nah, jadi lebih dari negatif 4 berarti kan ngikut C. Nah, sementara sekarang untuk daerah yang ketiga, lebih dari 2. Lebih dari 2 maka dia ngikut A untuk definisi pertamanya. Definisi keduanya dia ngikut C. Kayak gitu ya. Jadi di satu nanti kita pakai B sama D, di dua kita pakai B sama C, di ketiga kita pakai A sama C. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Pertama untuk daerah pertama. Daerah pertama ini namanya daerah X kurang dari negatif 4. Karena X yang kurang dari negatif 4, berarti dari soalnya harga mutlak 3x min 6 dikurangi harga mutlak 2x tambah 8. Ini sama dengan 12. Nah, tadi aturannya ngikut B sama ngikut D. Sehingga harga mutlak 3x min 6 ini akan jadi min 3x ditambah 6 dikurangi. Nah, yang kedua ngikut D. Ngikut D berarti min 2x min 8 sama dengan 12. Nah, jadi ini menjadi min 3x tambah 6 ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 12.
Berarti min X tambah 14 sama dengan 12. Berarti min X sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan 2. Oke, dapat nilai X sama dengan 2. Nah, sekarang apakah 2 ini kurang dari negatif 4? Ini jawabannya tidak. Berarti X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi bukan bagian dari penyelesaian. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang untuk daerah yang kedua. Untuk daerah yang kedua, berarti antara negatif 4 kurang dari X kurang dari 2. Oke, kita definisikan B sama C ya. B-nya ngikut negatif 3X tambah 6 dikurangi C-nya 2X ditambah 8, ini sama dengan 12. Ini menjadi min 3X tambah 6 dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 12. Negatif 5X min 2 sama dengan 12. Negatif 5X sama dengan 14. X-nya sama dengan negatif 14/5. Nah, di sini didapatkan X sama dengan negatif 14/5. Jadi negatif 14/5 ini berada di antara negatif 4 dan 2. Jadi yang ini memenuhi. Oke, kita sudah dapatkan satu ya, hasilnya yaitu negatif 14/5. Nah, sekarang untuk bagian ketiga. Untuk bagian ketiga berarti ini untuk X yang lebih dari atau sama dengan 2. Untuk bagian ketiga nanti definisinya ikut definisi A dan C. Nah, berarti dari A ini akan didapatkan 3X min 6 dikurangi, habis itu yang C-nya 2X plus 8 sama dengan 12. Nah, kali ini kita proses menjadi 3X min 6 dikurangi 2X min 8 sama dengan 12. X min 14 sama dengan 12. X sama dengan dikurangi 14, berarti ini menjadi tambah 14 ya. Min 14 biar hilang jadi tambah 14, maka ini menjadi 26. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 26 ini lebih dari 2? Jawabannya iya, benar. Maka yang ini memenuhi. Oke, sehingga dari 3 yang kita dapatkan tadi, X sama dengan 2, ini tidak memenuhi. Yang ini X sama dengan negatif 14/5 memenuhi. X sama dengan 26 juga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini menjadi negatif 14/5 dan 26. Oke, kayak itu ya. Dan nanti pada saat kita mendapatkan 3 hasil, belum tentu nanti ketiganya memenuhi sesuai dengan interval yang diperlukan. Maka kembali harus diuji sesuai dengan intervalnya. Sehingga untuk seperti kasus ini, dari 3 hasil yang kita dapatkan, yang memenuhi penyelesaian hanya 2. Oke, itu ya untuk persamaan linear satu variabel yang memuat 2 nilai mutlak. Oke, untuk berikutnya, ada beberapa bentuk khusus yang bisa diselesaikan dengan teknik yang sederhana ya. Jadi misalkan ini, jika harga mutlak A sama dengan C, maka A sama dengan C atau A sama dengan negatif C. Di mana A inilah suatu bentuk linear dan C itu adalah sebuah konstanta. Nah, contohnya kayak gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 2 sama dengan 6. Berarti A-nya itu adalah 2x plus 2 dan C-nya adalah 6. Nah, sehingga di sini penyelesaiannya adalah 2x plus 2 sama dengan 6 atau 2x plus 2 sama dengan negatif 6. Nah, selesaikan masing-masing. Jadi di sini menjadi 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. 2x sama dengan negatif 8,
2x sama dengan negatif 4. Nah, dari 2 ini berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 4 sama 2. Oke, kayak itu ya, sederhana. Nah, lanjut, misalnya ini 3x min 7 sama dengan 8. Ya, sama juga ya. Berarti 3x min 7 sama dengan 8 atau 3x min 7 sama dengan negatif 8. Selesaikan masing-masing. 3x sama dengan 15, x sama dengan 5. Sini 3x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1/3. Oke, sehingga kita dapatkan HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya negatif 1/3 dan 5. Oke, itu ya. Nah, lanjut. Misalnya ini, harga mutlak 2 min x tambah 7 sama dengan 13. Nah, nanti kalau ada soal kayak gini, jangan langsung 13-nya itu dibuat menjadi 13 dan negatif 13. Perhatikan dari bentuk khusus ini. Nah, jadi sekarang di ruas ini masih ada plus 7 di luar harga mutlak. Maka plus 7-nya itu harus kita hilangkan dulu. Menghilangkan plus 7 maka harus kurangi 7. Nah, maka ini bentuknya kalau kita kurangi 7 akan menjadi harga mutlak 2 min x sama dengan 6. Nah, sekarang baru ikuti bentuknya. Maka baru sekarang dipecah. 2 min x sama dengan 6 atau 2 min x sama dengan negatif 6. Nah, selesaikan masing-masing. Berarti min x sama dengan 4. Berarti x sama dengan negatif 4. Kalau ini negatif x sama dengan negatif 8. Berarti x-nya sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 4 sama 8. Oke, selesai ya. Itu. Nah, jadi kalau ada konstanta masih di ruas kiri, kita hilangkan dulu. Kalau min kita tambah, kalau plus kita kurangi. Nah, contoh berikutnya. Misalkan ini 4 kali harga mutlak 3x min 8 itu sama dengan 20. Nah, sekarang harga mutlaknya itu masih ada pengali, yaitu 4 kali. Maka untuk bentuk seperti ini kita hilangkan dulu pengalinya. Biar pengali 4-nya hilang, kita bagi 4. Jadi biar 4-nya hilang ya, kita bagi 4. Lalu kita bagi 4, maka ini menjadi harga mutlak 3x min 8 sama dengan 5. Itu ya. Nah, jadi sekarang baru 3x min 8 sama dengan 5 atau 3x min 8 sama dengan negatif 5. 8 ya. Nah, habis itu selesaikan masing-masing. Berarti 3x sama dengan 13, x-nya sama dengan 13/3. Di sini 3x sama dengan 3, x-nya sama dengan 1. Nah, sehingga HP-nya 1 sama 13/3. Oke, kayak itu ya. Berikutnya. Nah, ini agak panjang. 3 kali harga mutlak 2x sama 4 dikurangi 5 sama dengan 13. Nah, prosesnya sama. Kita buat aja harga mutlaknya berdiri sendiri di ruas kiri. Sehingga negatif 5-nya harus kita hilangkan, pengali 3-nya harus kita hilangkan. Pertama, kita hilangkan ini dulu, negatif 5-nya. Maka kita tambah 5. Maka ini menjadi 3 kali harga mutlak 2x tambah 4 sama dengan, karena tambah 5 jadi 18. Nah, sekarang ada pengali 3. Karena pengali 3 kita bagi 3. Bagi 3 harga mutlak 2x tambah 4 sama dengan 6. Nah, sekarang baru dipecah. 2x tambah 4 sama dengan 6 atau 2x tambah 4 sama dengan negatif 6. Selesaikan masing-masing. 2x sama dengan kurangi 4, 2. X sama dengan 1. Sini 2x sama dengan kurangi 4, negatif 10. Berarti x sama dengan negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya
negatif 5 sama 1. Oke, itu ya untuk bentuk khusus yang pertama. Harga mutlak A sama dengan C. Nah, sekarang ada bentuk khusus yang kedua. Jika harga mutlak A sama dengan harga mutlak B. Jadi A dan B itu masing-masing adalah bentuk linier. Nah, jadi nanti hasilnya adalah A tambah B sama dengan 0 atau A min B sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2x tambah 2 sama dengan harga mutlak x min 1. Jadi nanti ini jadi A, ini jadi B. Nah, pertama, A tambah B sama dengan 0. Karena A tambah B sama dengan 0 berarti 2x tambah 2 ditambah x min 1 ini sama dengan 0. Berarti 2x tambah 2 tambah x min 1 sama dengan 0. 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 1, berarti x sama dengan negatif 1 per 3. Nah, sekarang atau 2x tambah 2, ini A ya, dikurangi B nya x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x tambah 2 dikurangi x ditambah 1 sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan negatif 3. Nah, sehingga HP-nya berapa himpunan penyelesaiannya? Negatif 3 sama negatif 1 per 3. Oke, kayak itu ya. Lanjut lagi satu. Harga mutlak 3x min 7 sama dengan harga mutlak 2x tambah 4. Nah, berarti ini A, ini B. Nah, jadi yang pertama A tambah B sama dengan 0. Berarti 3x min 7 ditambah 2x tambah 4 ini sama dengan 0. Jadi selesaikan 3x min 7 ditambah 2x ditambah 4 sama dengan 0. 3x tambah 2x 5x min 3 sama dengan 0. 5x sama dengan 3, x nya sama dengan 3 per 5. Atau nah, sekarang yang A min B sama dengan 0. 3x min 7 dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi ini menjadi 3x min 7 min 2x min 4 sama dengan 0. 3x min 2x, x min 7 min 4 min 11 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 11. Oke, udah dapat 2 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya menjadi 3 per 5 sama 11. Oke, itu ya untuk persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.